kanonisasi Kristen itu kan buku Rut ini ditaruh di mana? Setelah Hakim-Hakim dan sebelum Samuel ya. Kalau sudah lihat itu penaruhan itu ada meaningnya di situ gitu. Jadi ini satu kitab yang bisa jadi transisi ya, antara zaman Hakim-Hakim, berarti sebelum raja-raja gitu kan ya. Lalu Samuel itu kan mulai bicara tentang bangkitnya kerajaan di situ kan ya. Samuel itu bukan cuma tentang Samuel. Samuel itu sebetulnya tentang Saul, Daud ya, dan ya Saul Daud lah gitu maksudnya di dalam hal ini gitu ya. Jadi ini transisinya antara zaman Hakim-Hakim lalu masuk ke raja-raja, dan itu kalau sudah lihat Rut ini kepentingannya kan juga kita tahu dia itu nenek moyangnya Daud gitu kan ya. Makanya sekali transisi masuk ke Samuel, kerajaannya sesungguhnya itu didirikan Tuhan kan Daud. Sebetulnya bukan Saul gitu kan ya. Lalu di sini di Rut bicara ini apa nenek moyang Daud dan sebagainya. Di dalam zaman Hakim-Hakim itu terkenal ini ya, gambaran orang itu seperti kayak berputar-putar di dalam siklus yang sama terus, yaitu waktu orang Israel nggak taat ya, akhirnya mereka mengalami bencana gitu, misalnya kelaparan ya. Lalu terus mereka sadar bahwa mereka sudah jauh dari Tuhan, mereka memanggil nama Tuhan. Lalu Tuhan mengirim membangkitkan seorang hakim ya. Hakim itu memimpin Israel, akhirnya menang, misalnya melawan Filistin atau apa gitu ya. Saudara baca cerita Samson misalnya ya. Setelah menang, terus Israel dalam keadaan aman, terus kemudian mereka melupakan Tuhan lagi, akhirnya datang hukuman lagi gitu ya. Puter seperti itu terus berkali-kali gitu. Ini kalau waktu saudara melihat di dalam ayat yang pertama, dikatakan di situ pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Saudara tahu di sini, waktu dikatakan ada kelaparan di tanah Israel itu berarti siklusnya itu lagi di mana? Ya, bukan. Oh iya, tempatnya di Israel betul. Tapi di kapan? Siklusnya lagi kapan? Lagi bencana kan gitu kan ya. Berarti Israel lagi meninggalkan Tuhan, terus Tuhan kirim bencana gitu ya. Tuhan kirim bencana. Harusnya di dalam siklus itu gimana? Ya orang Israel berkabung ya, bergantung kepada Tuhan, minta ampun dosanya, terus kemudian Tuhan pulihkan gitu kan ya. Tapi kalau sudah lihat di sini membaca itu keluarga Elimelech ya, seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya kedua anak laki-lakinya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Mereka ini instead of bergumul bersama-sama dengan bangsa yang sedang dihukum Tuhan, dididik Tuhan ya, mereka melarikan diri gitu, cari aman lah gitu. Ini keluarga yang oportunis ya actually gitu. Keluarga yang nama si Elimelech ya, boleh namanya Elimelech. Elimelech itu artinya atau Allah itu adalah raja gitu, Elimelech ya. Allah itu adalah raja atau my God is king ya. Allahku itu raja gitu di dalam hal ini ya. Tapi kalau sudah lihat ini ironi gitu ya. Di dalam gambaran seperti ini dia nggak menunjukkan satu kehidupan Allah itu raja. Dia kita tahu melalui cerita itu terakhir ya. Terus kemudian Rut yang somehow juga adalah keturunannya di dalam pengertian itu menantunya begitu ya. Keturunannya terus akhirnya menghadirkan seorang raja yang betul-betul dikehendaki Tuhan gitu. Itu pasti nggak bisa dilihat oleh Elimelech gitu. Tapi menurut kedaulatan Tuhan, menurut providensia Tuhan itu terjadi gitu ya. Maksudnya ini nama yang dipulihkan. Tapi ironinya adalah Elimelech sendiri, pribadi Elimelech gak berbagian di dalam cerita itu gitu. Namanya sendiri menuju ke sana sebetulnya gitu ya. Itu menyatakan bahwa pekerjaan Tuhan memang gak perlu kita. Tapi yang kita pelajari dalam poin pertama ini ya, waktu di dalam kesulitan menghindar, mencari keamanan sendiri ya. Lalu terus gak mau susah gitu, mementingkan keluarga sendiri dan sebagainya. Gambaran kayak begini nih saya, gambaran keluarga yang gak bisa diberkati Tuhan gitu sebetulnya. Tapi kalau sudah lihat di dalam cerita ini ya, kan ceritanya gak berhenti di sini ya. Maksudnya gak diberkati Tuhan berarti kena kutuk, terus kena kutuk, sekali kutuk, selama-lamanya kutuk. Gak kayak gitu di dalam Alkitab. So, ini kan bukan gambaran yang statis gitu ya. Seperti orang yang di dalam kehidupan yang diberkati Tuhan bukan berarti terus diberkati Tuhan selama-lamanya, whatever dia melakukan apa Tuhan akan terus memberkati dia, kan nggak gitu gambarnya di dalam Alkitab. Jadi kalau sudah melihat di sini di tengah-tengah kecelakaan yang terjadi itu ya, apa kecelakaannya? Kita baca ada Elimelech nama istrinya Naomi, kedua anak Mahlon dan Kilion. Mahlon itu artinya sakit-sakitan dan akhirnya mati gitu ya. Kasih nama kayak gini kalau orang Indonesia namanya Waras itu ada di Jawa gitu ya. Karena sakit-sakitan diganti nama Waras.
tetap aja sakit meskipun namanya waras. Kilion artinya wasting, ya. Ini seperti kayak ada sindiran gitu ya di dalam cerita ini. Mahlon, Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Jadi sudah lihat di situ mereka menghindar dari persekutuan komunal bangsa Israel ya yang sedang dihukum Tuhan. Mereka cari keamanan di Moab. Lalu terus matilah Elimelech suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Terus kedua anaknya mengambil perempuan Moab, yang pertama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Alkitab cepat sekali ya kalau bicara tentang ini ya. 10 tahun cuma satu ayat. Nggak bertele-tele kayak novel sekuler itu. 5, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Pokoknya mati aja ya gitu. Kalau kita tafsir di dalam gambaran ini ya Pak, ayat yang pertama ya di situ kita melihat sekali lagi kan seharusnya mereka bergumul bersama dengan orang-orang Israel, mereka melarikan diri ya pergi ke Moab. Bukan tanah perjanjian gitu. Mereka cari untung di sana gitu, cari aman, bisa makan kenyang dan sebagainya, fasilitas hidup lebih baik. Tapi terus kemudian malapetaka juga mengunjungi mereka gitu. Gimana pun juga pembentukan yang dikerjakan Tuhan tetap nggak bisa dihindari ya gitu ya. Hati-hati dengan ini siapa? Shortcut di dalam kehidupannya. Kita pikir kita bisa melarikan diri daripada keadaan akhirnya terus kacau balau. Kalau nggak betul-betul Tuhan pimpin ya maksudnya ya. Saya bukan berarti setiap orang yang pergi ke luar negeri pasti adalah ini ya saya. Orang-orang yang oportunistik nggak tentu juga. Kecuali benar-benar Tuhan pimpin. Tapi kalau nggak Tuhan pimpin ya mungkin melarikan diri. Gitu. Bukan pimpinan Tuhan. Lalu terus ayat ke-6 ya kehilangan kedua anaknya suami. Ayat ke-6 kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Gak enak ya saya baca kalimat ini ya. Sekali lagi mengonfirmasikan ini benar-benar oportunistik loh. Gitu. Kalau kita baca secara negatif gitu ya. Giliran susah lu lari, giliran ada roti lu balik lagi gitu. Ya. Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Gini ya saya, waktu kita baca Alkitab ya. Kalau kita membicarakan pribadi secara negatif ya, kita ngomong negatif itu bukan berarti keseluruhannya negatif ya. Seperti saudara baca antara pasal 2, pasal 3 dan sebagainya. Kan ada perubahan ya dalam diri Naomi gitu. Tapi despite picture-nya akhirnya bagus. Kita nggak perlu sungkan mengatakan pasal 1-nya memang gambarannya jelek gitu. Saya harap kita bertumbuh dewasa nggak hitam putih gini ya saya lihatnya ya. Maksudnya nggak lihat Naomi itu sepenuhnya jelek atau sepenuhnya holy gitu misalnya. Karena ya hidup manusia itu ada pergantian gitu. Ada shift di dalam kehidupannya gitu. Dan itu yang bikin menarik dan kita bisa belajar dari situ kan sebetulnya. Bukan cuma gambaran statis yang melulu baik gitu. Apapun selalu ada penjelasan cocokologinya kultus individu ya saya ini pokoknya semua yang dibikin selalu ada makna positifnya gitu ya apapun itu gitu yang kalau yang salah apapun yang dibikin selalu salah nggak ada benernya itu orang kanak-kanak lihat kayak gitu. Jadi kalau sudah melihat di dalam pasal 1 kita melihat di sini memang yang diceritakan adalah gambaran kelemahan daripada keluarga ini. Lalu terus ayat 7, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya, yaitu si Orpa dan Ruth ini ya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Jadi menantunya ini menantu yang baik-baik ya, saya Orpa dan Ruth ini, dan ini dikonfirmasi oleh mertua perempuan. Susah loh saya buat konfirmasi kayak gini. Mertua perempuan kalau sudah ngomong baik itu betul-betul baik berarti. Kalau mertua laki-laki ngomong baik mungkin enggak ya. Mertua perempuan baik benar-benar baik berarti itu mantunya. Maksudnya dia bilang ini ya, seperti kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku ya. Berarti ini adalah menantu yang mencintai ya keluarga Elimelech. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak kami ikut dengan engkau, pulang kepada bangsamu. Ada certain loyalty ya saya di sini ya, not to mention juga sacrifice sebetulnya gitu. Ini kan keluarga laki-laki ya, tinggal di daerah asing, menikah dengan perempuan asing, tapi kan bagaimanapun juga perempuan asing itu di negerinya begitu kan ya. Tapi sekarang terus jadi perempuan, ya kita mesti mengerti gambaran perempuan saya. Ini apa? Saudara pasti mengerti harusnya.
gambaran perempuan pada saat itu ya, sekarang mungkin sudah agak better lah ini. Tapi betul-betul ini ya, gambaran yang vulnerable and fragile, sangat-sangat bergantung dari laki-laki dan sebagainya gitu, almost helpless. Sudah gitu dia yang tinggal di tempat asing itu sulit sekali. Tapi dua orang ini menyatakan pengorbanannya, komitmennya, bahwa mereka akan ikut bersama dengan Naomi pulang kepada bangsa Israel, maksudnya bangsa yang luar biasa asing, dan mereka sebagai perempuan. Kalau laki-laki tinggal di bangsa asing itu biasa begitu ya, memang jiwanya adventurous gitu. Tapi kalau perempuan sudah nggak ada suaminya lagi ya, dan siapa yang protect gitu saya dalam hal ini gitu. Tinggal di komunitas yang luar biasa asing, jadi betul-betul ada kelebihan sini ya, baik Orpa dan Ruth di dalam hal ini. Tapi Naomi ya, ayat 11, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku, bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti. Naomi ini jiwanya baik ya, meskipun dia dalam keadaan yang menderita, dia nggak mau jadi beban gitu dalam kehidupannya, ya. Dan dia lihat kalau kamu ikut nanti nggak ada lagi, percuma juga laki-laki nggak bisa melahirkan lagi, gimana yang take care kamu siapa? Maksudnya di dalam pemikiran manusia lebih baik kamu tetap tinggal di Moab, kan mungkin bisa menikah lagi, menemukan pasangan laki-laki yang bisa protect mereka, toh itu memang negaranya kamu dan sebagainya ya. Ngapain ikut saya sampai ke Israel dan sebagainya di dalam keadaan yang sangat gak menentu kayak begini. Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Ya, menikah sama anak-anak dilarang juga ya saya itu. Dan juga akan sangat problematis kalau jauh lebih tua kayak begini ya saya. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ya, kalimat ini saya, tangan Tuhan teracung terhadap aku. Waktu kita baca ya, kita bisa tafsir ini paranoia Naomi gitu ya. Dia rasa Tuhan seperti sangat murka kepada dia. Tapi kita juga sebetulnya bisa tafsir karena kitab Rut nggak tulis apa-apa keterangan tentang ini ya. Maksudnya ini kalimat yang nggak harus salah, bisa juga gitu ya. Either way lah, saudara tafsir yang mana gitu ya. Ada keindahannya gitu. Saudara biasa nggak sih makan kalimat kayak gini ya? Either way. Saya mau tahu tafsiran yang betul yang mana, satu aja, jangan kasih either way gitu ya. Kita kalau tafsir saya itu tafsir, saudara mesti mengerti tafsiran. Kalau tafsiran ini dasarnya apa? Kalau tafsiran itu dasarnya apa begitu ya? Saya pikir mempelajari Alkitab dalam pengertian itu ya bisa lebih lincah gitu daripada kita mau tahu one single tafsiran dan itu satu-satunya yang benar gitu. Terus habis itu selain itu semuanya bidat lah atau apalah dan sebagainya, mungkin bukan itu kali ya saya baca Alkitab gitu. Kecuali hal-hal yang memang nggak memberikan kemungkinan untuk multi tafsir gitu ya. Ini hal yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kita tafsir misalnya ya bagian ini ya, tangan Tuhan teracung terhadap aku ya. Toh Naomi juga tahu bahwa dia sedang mengalami pembentukan Tuhan. Dulu dia lari gitu dari pembentukan Tuhan ya. Waktu kesulitan Israel dia nggak mau bergumul bersama-sama. Elimelech ya seluruh keluarga, bukan cuma Naomi. Dia menikahkan anak-anaknya Mahlon dan Kilion, pikir dapat fasilitas hidup yang lebih baik di negeri asing, di negeri Moab. Tapi akhirnya tetap nggak bisa menghindari pembentukan Tuhan juga gitu ya. Pembentukan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita bukan karena Tuhan nggak seneng ya, tapi justru karena Tuhan mencintai kita. Gitu. Kalau kehidupan kita nggak dibentuk oleh Tuhan, ya kalau Tuhan nggak bentuk kehidupan kita lagi, itu berarti kita sudah dibuang sebenarnya gitu. Jadi kalau orang masih dibentuk Tuhan, ya dia bersyukur lah, soalnya itu dibentuk, meskipun namanya dibentuk ya pasti sakit gitu ya. Kalau kita sudah nggak ada pembentukan Tuhan lagi, berarti Tuhan sudah give up gitu. Tuhan sudah lepaskan orang itu gitu. Dia nggak tertarik lagi untuk membentuk orang itu, nggak orang itu menurut Tuhan sudah nggak usah dikuduskan lagi, sudah dilempar saja ke neraka, tinggal tunggu waktu dia binasa gitu. Jadi kita jangan capek soalnya waktu di dalam kehidupan kita mengalami pembentukan Tuhan ya, karena ini menyatakan bahwa ini adalah orang-orang pilihan berarti gitu yang sedang dibentuk Tuhan. Maka di sini ya Naomi ya meskipun pahit, meskipun sakit ya, dia mengatakan pahit di sini ya, tangan Tuhan teracung terhadap aku, tapi dia menerimanya gitu dalam hal ini. Memang masih ada pembentukan Tuhan seperti ini karena dulu dia skip kelas waktu itu gitu, di skip kelasnya, sekarang nggak bisa menghindari. Lesson ini tetap harus dipelajari dari Tuhan ya. Ayat 14, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Sudah perhatiin di sini ada perbedaan antara Orpa dan Ruth gitu. Jadi kalau kita baca sebelumnya sama ya, mereka
di dalam ayat yang atas tadi kan sama-sama mau menyatakan loyalitas, pengorbanan dan sebagainya. Tapi di sini Orpa akhirnya minta diri, tapi Ruth tetap berpaut padanya. Cling ya bahasa Inggris. Berpaut terjemahan yang bagus ya saya bahasa Indonesia gitu. Ini menyatakan persekutuan yang dalam gitu, bukan cuma sekedar loyalitas, bukan cuma sekedar solidaritas ya. Bukan cuma sekedar sentimentalitas, saudara ngerti ya? Ini kalimat-kalimat ini ya. Solidaritas, sentimentalitas ya. Itu bisa sangat nggak teruji gitu. Tapi ini bicara tentang persekutuan ini berarti. Waktu bicara perpautan ya, ini bicara tentang persekutuan yang dalam. Persekutuan apa? Kalau kita baca ayat 15. Telah pulang, Naomi berkata, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Ya. Tapi Ruth mengatakan, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan apa? Allahmu lah Allahku. Sudah melihat di sini ya, even waktu kita bicara tentang loyalitas ya. Loyalitas di dalam pengertian perspektif Kristen ya. Sikap hormat ya, tunduk, mengasihi mertua dan sebagainya gitu. Kalau dari perspektif Ruth ya, ini kita benar-benar belajar yang Ruth sekarang ya. Tadi kan banyak bicara Orpa, Naomi dan sebagainya, Elimelech. Itu nggak mungkin terjadi kalau bukan didasarkan iman yang sejati pada Allah. Kekristenan itu bukan cuma moral, saya bukan gitu. Kalau cuma sekedar hormat kepada orang tua, itu di dunia banyak. Saudara nggak harus Kristen tuh hal itu gitu. Benar-benar nggak harus Kristen. Orang non Kristen yang berbakti sama mertuanya banyak sekali, mertua perempuannya yang hidupnya bisa fully reconciled, nggak ada persoalan seperti Orpa gitu. Bahkan dengan sedih kita mungkin mengatakan banyak orang Kristen sadly nggak menunjukkan satu kehidupan yang percaya kepada Tuhan waktu nggak pernah bisa akur dengan mertua perempuannya gitu. Seperti kayak moralnya orang-orang non Kristen kok lebih baik di sini gitu ya. Ini supaya kita rendah hati ya, supaya kita mengoreksi diri, supaya kita sadar bahwa Tuhan pilih kita itu bukan karena kita moralnya lebih baik daripada orang lain, tapi Tuhan pilih orang yang berdosa. Dan waktu kita bilang Tuhan pilih orang berdosa itu betul-betul orang berdosa, benar itu. Karena kualitas moralnya sama sekali nggak lebih baik daripada orang-orang yang non-Kristen. Tapi yang membedakan di sini kalau sudah melihat ya, itu Orpa ya sepertinya gampang sekali itu kembali kepada Allahnya. Ya. Tapi Ruth ini percaya kepada Allahnya Elimelech, Allahnya keluarga ini, Allah Israel, Allah bangsa Israel. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Ya. Ini bukan solidaritas atau pengorbanan atau loyalitas yang sekedar mau bersama-sama ikut dengan Naomi, tapi ekspresi ini lahir daripada iman yang sejati kepada Allah yang sejati. Sekali lagi ya Syekh, kita ingin iman yang sejati itu ini loh Syekh, mewarnai pengorbanan kita termasuk kepada orang-orang yang kita anggap outsider, termasuk salah satunya mertua perempuan gitu. Menyatakan iman yang sejati ya. Maksudnya iman kita kepada Tuhan, kita bisa mengasihi mereka meskipun mereka mengasihi apa itu orang-orang yang mungkin menurut kita paling sulit dikasih kali ya di dalam hal ini gitu. Tapi Ruth memberikan teladan ya, tapi ini bukan cuma sekedar teladan moral, tapi teladan iman sebetulnya ya. Jangan lupa kalimat itu ya. Allah mula Allahku, itu penting gitu. Itu yang menjadikan dasar persekutuan Ruth dengan Naomi. Karena Ruth percaya Allah yang sama dengan Allahnya Naomi. Kalau Ruth cuma melihat Naomi, ya saya percaya ya bisa berat bener loh gitu ya. Ini kan orang yang sedang pahit hatinya gitu. Sudah tahu orang kalau lagi pahit hatinya itu nggak menyenangkan ya, saya kita dekat dengan dia gitu. Kita sendiri pernah pahit ya Syekh. Waktu kita pahit hatinya, kita tahu kita jadi monster seperti apa gitu. Ngomongnya sinis lah gitu kan ya. Orang di sekitar kita semuanya gak salah apa-apa, kita ngomongnya apa juga gitu kan. Orang tanya apa, dijawab apa begitu ya. Karena kita sedang pahit, sedang kecewa, sedang marah dan sebagainya. Naomi ini lagi sakit di sini gitu, dalam hal ini gitu. Jadi kalau si Ruth cuma berdasarkan sentimentalisme atau simpati atau apapun gitu ya, kasihan orang sakit saya bantu, mau tahan sampai kapan gitu loh. Kita pernah ada pengalaman, mungkin sudah pernah ada pengalaman ya, kita merawat orang sakit mungkin ini ya,
mungkin suami kita atau anak-anak kita dan sebagainya. Waktu pertama ya kita tahu itu tanggung jawab kita mesti rawat. Sampai suatu saat mulai rasa capek begitu ya. Apalagi kalau yang dirawat nggak ngerti-ngerti susahnya orang rawat begitu ya. Terus kita mulai ikut emosi gitu. Kita sangat ada batasnya ini apa? Simpati kita tuh sangat ada batasnya gitu. Dan Ruth juga ada batasnya pasti gitu. Ruth juga manusia sama seperti kita kan ya. Tapi yang membuat dia kuat di dalam hal ini itu bukan solidaritas yang tinggi, bukan. Ini nggak ngomongin moral, ini ngomongin ibadah kepada Allah yang sejati. Jadi ada hubungan yang erat antara Ruth dan Allahnya Naomi. Bukan cuma antara Ruth dan Naomi, tapi antara Ruth dan Allahnya Naomi, Allah yang sejati. Nah ini mendasari waktu ayat 17 dia mengatakan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Ini kalimat sumpah ya. Berikutnya, beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau, selain daripada maut. Ya, saudara melihat di sini gambaran kesetiaan yang nyaris seperti kayak pembicaraan orang yang sedang menikah gitu ya, saya. Ini kan kayak hubungan laki perempuan gitu ya, sampai maut memisahkan kita gitu ya. Ada tafsiran feminis yang luar biasa liberal, saya. Mereka berdasarkan ayat ini kayaknya lesbi dua orang ini. Kacau luar biasa ya, saya. Bener-bener kacau. Maksudnya mereka bacanya berdasarkan konteks pernikahan modern. Ini kan kalimat kayak begini kan untuk suami istri. Kok kalimat gini bisa muncul antara perempuan dan perempuan? Kalau bukan lesbi apa begitu ya? Terbalik bacanya saya gitu. Pernikahan modern itu sangat dipengaruhi oleh konsep kesetiaan yang ada di dalam kitab Rut. Ini yang asli, ini yang mempengaruhi konsep pernikahan modern. Bukan pernikahan modern kok ditarik ke atas, suruh Rut yang cocok sama pernikahan modern. Itu pembacaan yang ini ya saya, konyol dan lucu sekali gitu. Tapi di dalam hal apa sih konsep kesetiaan Ruth ini mempengaruhi konsep pernikahan modern, at least yang dipengaruhi konsep Kristen maksudnya ya. Sampai sekarang even di negara barat kan ya, itu for poorer, for richer dan sebagainya gitu ya. In sickness in health dan sebagainya ya. Sampai maut memisahkan kita, hopefully masih ada juga kalimat itu ya. Kalau kalimat itu masih ada kan memang berasal daripada kitab Ruth so ya. Tapi kalau kita melihat sebetulnya apa sih sebetulnya intinya di sini ya? Intinya yaitu ini, iman yang sejati kepada Allah yang sejati, di dalam hal ini Ruth ya. Itu membuat seseorang ya, di dalam hal ini seorang yang helpless, yang vulnerable, yang fragile, yang gak kuat seperti Ruth itu menjadi kuat ya untuk menjalani kehidupan yang siap untuk berkorban. Di mana engkau mati, aku mati di sana. True solidarity, kalau mau ngomong benar-benar solidaritas ya, inilah solidaritas Kristen gitu ya. Di mana engkau mati, aku mati di sana. Jadi sudah melihat di sini kontrasnya keluarga Elimelech waktu awal-awalnya oportunistik itu ya. Ini kan kontrasnya ya, yang tadi itu oportunistik, ada kesulitan nyingkir, cari fasilitas hidup lebih baik dan sebagainya. Tapi Ruth ini datang ke sana, dia dapat apa sih? Nggak dapat apa-apa, yang ada dapat Naomi yang bakal mati gitu. Dapat Naomi yang sudah tua, makin lama makin menyulitkan, makin membebani dan akan mati. Tapi dia mengatakan di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Maksudnya kesiapan hati seorang Ruth ya untuk mendampingi orang yang berjalan menuju kematian gitu. Prinsip ini saya kalau kita bisa terapkan di dalam spirit pernikahan ya saya. Saudara bukan menikah dengan laki-laki selebriti yang menyenangkan, kaya, mencintai saudara dan akan memperlakukan saudara sebagai sang ratu dan sebagainya. Cerita Cinderella atau apa sih saudara ini? Cerita apa sih sebenarnya itu? Bukan cerita Alkitab gitu. Tapi waktu kita melihat orang yang kita nikahi ya, inilah orang yang akan saya sertai. Orang ini menuju kematian dan saya akan mendampingi dia menuju kematian. That is pernikahan Kristen. Saya menikah dengan orang yang menuju kematian, menuju liang kubur, dan saya bersedia menemani dia menuju liang kuburnya. That is pernikahan Kristen. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Jadi Ruth ada perseverance ya di dalam keadaan ini. Sebetulnya sama-sama susah loh gitu. Yang susah kan bukan cuma Naomi ya. Naomi suaminya mati, anaknya mati, ya itu juga suaminya Ruth juga begitu. Dan ya Elimelech juga mertuanya Ruth gitu di dalam hal ini kan ya. Sama-sama satu keluarga. Kalau mau dibilang susah ya susah semua di sini. Sebetulnya Naomi nggak lebih susah juga daripada Ruth, sama-sama susah. Tapi di dalam kehidupan sudah melihat di sini ada kemungkinan dua perempuan, yang satu beriman ya, yang satu itu
dipenuhi sakit hati. Kita bersyukur ini nggak selama-lamanya Naomi ya. Kita bersyukur ini nggak sakit hati terus sampai akhirnya gitu. Tapi di dalam bagian ini ya dia sakit hati ya iya gitu. Ada dua macam ya perempuan di sini ya. Yang dua macam itu bukan yang satu itu kurang menderita, yang satu menderita banget gitu. Itu bukan pembedaan perempuan. Ada wanita beruntung, ada wanita yang kayaknya susah banget ya hidup gitu. Bukan itu, kita nggak ngomong itu, saya bedanya bukan di sana. Kalau mau bicara tentang susah hidup, dua-dua susah, nggak ada bedanya di sini. Ruth dan Naomi sama-sama susah hidupnya, sama-sama menderita, sama-sama ada alasan untuk sakit, nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Tapi yang membedakan adalah ada kemungkinan ya, yang satu tetap beriman, yang satu terus kemudian dikuasai oleh kepahitan itu. Ya itu yang membedakan itu. Bukan karena satu lebih berat, saudara ini apa? Kita menipu diri ya, saudara. Kalau kita terus-menerus iri kepada orang lain karena hidupnya dia lebih enak dan seterusnya. Kok hidup saya, keluarga saya kok susah, bener ya, keluarga orang lain kok kayak nggak ada penderitaan. Kita menipu diri sebetulnya gitu. Itu nggak menarik untuk Alkitab pembacaan kayak begitu, saudara. Itu cuma justification, kecengengan kita sebetulnya gitu. Ketidaksanggupan kita beriman gitu. Kita selalu menempatkan diri sebagai orang yang lebih susah daripada orang lain. Tapi kalau dalam cerita ini kita membaca gak lebih susah kok ini Naomi gitu. Sama-sama susah sebetulnya. Kenapa Ruth bisa beriman? Kenapa Naomi seperti ini? Fragile, iya fragile, vulnerable, sama-sama vulnerable, sama-sama rentan, rapuh, nggak bisa apa-apa, perempuan soalnya gitu loh. Naomi dan Ruth ya. Ini bukan Naomi dan menantu laki-laki misalnya begitu ya. Yang anaknya dia perempuan, bukan. Ini sama-sama ngomong perempuan gitu. Nggak ada resource. Juga sama-sama nggak ada resource. Nggak ada harta, sama-sama nggak ada harta. Nggak ada pegangan juga, sama-sama nggak ada pegangan di sini. Gitu. Tapi kenapa ya ada Ruth, ada Naomi gitu. Saya teruskan 19 ya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Naomi itu artinya pleasant, ya. Pleasant itu apa ya? Iya, menyenangkan gitu ya. Saudara tahu istilah ini enggak ya? Pleasant looking ya, apa ya? Enak dipandang gitu ya, pleasant ya. Ya cantik lah maksudnya itu. Pleasant ya, bukan cantik cuma sekedar pretty gitu ya. Terus habis itu genit dan suka goda laki-laki, bukan itu maksudnya. Ini ada keanggunan gitu loh, pleasant ya di dalam pengertian itu ya. Anggun gitu maksudnya, cantik yang anggun ya maksudnya. Tapi sekarang terus kemudian dia mengoreksi, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara. Itu pahit ya, jadi pleasant jadi bitter. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dia masih nggak lepas sih ya, maksudnya nggak. Ini saudara jangan baca ayat 20 ini dia mulai jadi ateis lah atau apa. Kalau dia ateis dia nggak ngomong yang Maha Kuasa sama sekali gitu dalam hal ini gitu. Despite perkataannya yang betul-betul dari kepahitan seperti kayak ada kebencian gitu ya, tapi sisi yang lain juga masih menyatakan adanya iman gitu ya. Saudara nangkep ya poin saya. Jadi jangan baca orang hitam putih hitam ya. Meskipun tadi saya barusan ngomong Ruth itu yang positif, Naomi negatif, terus penuh negatif nggak ada sama sekali positifnya. Saya gambaran yang melulu negatif, melulu positif itu kayak gambaran yang dilakukan oleh anak-anak kecil gitu. Kalau kita bertumbuh kita mesti melihat bagian mana yang dia ada kekurangan, bagian mana dia ada kelebihan gitu ya. Mengatakan kepahitannya itu memang kekurangan gitu kan ya. Kok kayak nggak bisa bersyukur, memang sulit bersyukur sesuai dalam keadaan seperti ini. In a sense kita secara manusia bisa bilang ya wajar juga kalau dia penuhi kepahitan. Tapi ini loh saya, pengakuan akan kedaulatan Tuhan itu ada pada Naomi gitu. Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Tetap kan ya, ada iman gitu tetap dalam hal ini. Meskipun ya dia nggak enak terimanya gitu. Ini kalau saudara bandingkan misalnya dengan istrinya Ayub ya, imannya Naomi itu lebih baik daripada istrinya Ayub. Karena istrinya Ayub kan menegur, kamu cuma mau terima yang baik dari Tuhan. Yang buruk kamu nggak mau terima dari tangan Tuhan gitu. Saya sudah pernah bahas bagian ini, saya ini bagian yang sangat relevan untuk keadaan ini loh saya gereja sekarang yang pikir kalau sakit penyakit itu bukan dari Tuhan, cuma yang baik-baik berkat yang dari Tuhan gitu ya. Kalau keadaan yang nggak mujur itu bukan dari Tuhan, itu sudah ada dalam Alkitab teologinya istrinya Ayub gitu. Istrinya Ayub percaya yang baik-baik itu dari Tuhan. Berarti yang jahat-jahat dari setan, begituan ya. Kalau kayak gini Tuhannya itu nggak powerful biasanya, nggak bisa mencegah setan
memberikan yang jahat di dalam kehidupan manusia. Tuhan kayaknya helpless juga. Itu bukan Tuhan yang maha kuasa kalau kayak begitu gitu. Tapi Ayub mengatakan, masa kamu cuma mau terima yang baik dari Tuhan? Kalau yang buruk kamu bilang itu bukan dari tangan Tuhan. Maksudnya Ayub mau mengajar kepada istri yang baik maupun yang buruk itu dari tangan Tuhan gitu maksud. Dan iman seperti Ayub seperti ini ya, kita jumpai juga di dalam imannya ini. Siapa? Naomi gitu. Yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dia nggak bilang setan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku gitu. Nggak, bukan setan yang maha kuasa di sini bilang gitu. Berarti dia menerima yang baik maupun yang buruk ya di dalam hal ini. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Saudara familiar nggak sama kalimat ini ya? Di mana? Gimana? Oh Ayub, oke. Iya mirip sama itu ya. Nggak ada kalimat yang lebih dekat lagi dengan ini. Dengan tangan yang penuh aku pergi, dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Ini kalimat yang muncul di ini, Magnificate Maria. Tuhan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa gitu. Ya. Di posisinya ini posisinya Naomi loh ini. Puji Tuhan nggak terus kayak begini ya saya. Tapi ini betul-betul posisi yang sangat-sangat low gitu, betul gitu. Dari perspektif Tuhan maksudnya. Orang kaya itu kelihatannya kan tangannya banyak begitu kan ya, banyak miliknya. Tapi Tuhan menyuruh mereka pergi dengan tangan hampa. Ya ini, kamu menghindari kesulitan, kamu jadi kaya di Moab, boleh saja gitu. Kamu bisa makan kenyang di Moab. Kalau di Bethlehem kamu mesti puasa-puasa, makanan cuma sehari sekali, or even mungkin sekali 2 hari kali ya. Dengan tangan yang penuh aku pergi, dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Itu caramu sendiri gitu. Caramu sendiri menimbun security ya, keamanan. Saya nggak cuma ngomong harta ya saya ngomong security secara, kan perempuan kan perlu security ya kita semua perlu security sih actually, laki-laki juga lah. Laki-laki kalau dibilang nggak perlu security itu omong kosong gitu. Perempuan sangat perlu security. Pertanyaannya itu taruh security-nya di mana begitu. Ini security-nya keluarga Elimelech, dia pikir lebih secure kalau tinggal di daerah yang lebih banyak rotinya. Itu secure itu. Coba lihat, akhirnya mereka pulang dengan tangan yang kosong. Dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Ini pembentukan yang berat luar biasa. Sudah seperti orang kaya yang diceritanya Magnificat ya, nyanyian pujian Maria ya. Tuhan menyuruh mereka pulang dengan tangan yang kosong, pergi dengan tangan yang hampa. Mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikian Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu menantunya yang turut pulang dari daerah Moab dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Permulaan musim menuai jelai itu berarti bicara tentang kesetiaan Tuhan ya, secara luas gitu ya. Nah ini kalau saudara baca, memang saya mengkategorikan kitab Rut ini sebenarnya di mana gitu. Ada orang mengkategorikan ini historical books gitu ya, termasuk kitab sejarah dalam perjanjian lama. Tapi kalau secara style ya, sebetulnya lebih cocok ini masuk kitab puisi gitu. Ini wisdom literatur gitu. So-called kitab-kitab bijaksana ya. Kitab-kitab bijaksana itu kayak Amsal, Pengkhotbah, Mazmur, ya, Ayub, ya, termasuk juga Rut. Ini kitab-kitab bijaksana namanya. Wisdom teologi, ya. Apa itu? Theology of Wisdom, tentang bijaksana. Nah, salah satu yang ditekankan di dalam ini, siapa? Kitab bijaksana, yaitu itu ada tension, ya. Tension antara kesetiaan Tuhan di dalam pengertian yang global terhadap dunia ini, ya, dengan kesetiaan Tuhan yang kayaknya broken di dalam kehidupan kita secara individual. Contoh yang jelas itu Ayub gitu misalnya kan ya. Ayub kan di dalam hidupnya kan di dalam keadaan kayak begitu ya. Susah kan lihat kesetiaan Tuhan kan ya. Tapi terus kemudian Tuhan memperkenalkan Ayub kepada kesetiaan Tuhan di dalam dunia ciptaan yang luas itu. Ya. Tuhan bicara tentang alam semesta diciptakan teratur ya dan enggak goncang gitu, enggak collapse. The universe tuh enggak collapse gitu. Yang collapse itu kehidupannya Ayub gitu kan ya. Ini susah loh, saya terimanya itu susah sekali gitu. Kita itu kalau kita kolaps, kita pikir seluruh dunia ya kolaps gitu kan ya. Menandakan betapa narsisistiknya kita gitu loh. Kalau kita kolaps, seluruh dunia juga kayaknya
redup gitu loh ya maksudnya ya. Tapi kalau kita seneng, kita juga nggak peduli ada orang susah di situ ya. Pokoknya yang penting kita seneng. Kayaknya semuanya juga harusnya seneng karena saya lagi seneng dan sebagainya gitu kan ya. Tapi kalau sebenarnya di dalam wisdom book gitu ya, ada tension di sini ya. Kesetiaan Tuhan yang seperti kayak absen di dalam kehidupan saya kok menderita ya, kok kayak nggak lihat kesetiaan Tuhan. Tapi Tuhan seperti memaksa kita, mendidik kita, membentuk kita untuk melihat, coba lihat, itu matahari tetap terbit kan? Hari ini nggak mendung loh, misalnya gitu ya. Hari ini ada hujan juga loh, Tuhan memelihara tetap gitu. Ini loh, di dalam hal ini ya. Permulaan musim menuai jelai. Ini kesetiaan Tuhan terhadap Israel kan, berarti sudah dipulihkan. Tadi kan kelaparan, sekarang masuk ke sekarang yang kelaparan siapa? Si Naomi gitu. Maksudnya kelaparan bukan dalam pengertian perut ya, tapi nggak ada suami lah, nggak ada anak dan sebagainya. Yang kacau sekarang kan Naomi gitu. Karena dia telat bergumul, mestinya kalau dia sama-sama bergumul dengan Israel ya alangkah indahnya gitu. Waktu Israel susah, dibentuk susah, ya minta ampun, menunggu, ya terus kemudian dipulihkan. Masuk di dalam cerita ini gitu ya. Kita ini kalau mau bicara tentang kehidupan gereja ya, itu kita akan menjadi orang-orang yang lebih bahagia kalau kita ini ikut serta di dalam kesulitan gereja gitu Waktu gereja ini diberkati Tuhan, kita itu enak ya menikmatinya gitu. Ada orang yang kesulitan gereja nggak mau partisipasi sama sekali gitu. Giliran gereja sudah beres dia baru masuk gitu. Ya orang-orang yang nggak terlalu ngerti sukacita sebetulnya itu kayak Naomi akhirnya. Nggak bergumul bersama-sama gitu. Giliran sudah permulaan musim menuai jelai, terima beres datang gitu kan ya. Boleh aja sih, Tuhan juga tetap luas kok hatinya untuk orang-orang kayak begini. Orang-orang oportunistik kayak begini, Tuhan juga tetap luas hatinya. Tapi kesulitannya adalah mereka nggak berbagian di dalam pergumulan itu sehingga nggak terlalu mengerti juga sukacitanya apa sebetulnya. Dan bukan cuma itu dia sudah kehilangan banyak hal di dalam hal ini dan lebih daripada roti kayaknya. Mendingan mana kehilangan roti sedikit atau nggak ada suami dan nggak ada anak di sini. Ayat 22 ini ya mengatakan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ya berarti di sini ada new beginning gitu dan new beginning yang secara komunal ini ya. Ini Naomi secara individu boleh berbagian di dalamnya. Sekali lagi ya. Kesetiaan Tuhan secara komunal, secara global. Lalu Naomi secara individu boleh berbagian di dalamnya. Jangan dibalik ya Jangan dibalik di dalam spirit narsisism. Kesetiaan Tuhan dalam saya secara individu, terus saya gede-gedein secara komunal gitu ya. Nah, nggak poin saya. Kalau di dalam Alkitab, kita secara individu ini nggak penting Ini kalimat yang nggak enak didengar kayak begini ya. Karena kita lebih suka dengar kalimat saya ini berharga di mata Allah. Yesus mati untuk saya di atas memang betul secara pribadi. Iya juga memang gitu ya. Sampai ada kalimat seandainya di dunia ini cuma ada saya pun begitu kan ya. Yesus pun tetap mati di atas kayu. Nanti dulu. Kayaknya nggak gini deh cerita Alkitab gitu. Mungkin memang Yesus akan mati untukmu kalaupun kamu, tapi ceritanya kamu nggak sendiri gitu loh. Tapi kita suka sekali ya menghidupi cerita signifikansi diri yang berlebihan kayak begini. Akhirnya menjadikan orang-orang yang egonya tinggi luar biasa gitu. Orang yang egonya tinggi nggak bisa kenal Tuhan, repot banget gitu. Karena semuanya itu tentang dia gitu. Waktu bicara tentang Tuhan pun ya dia juga sebenarnya bukan Tuhan gitu. Maka di sini kalau sudah melihat ya, ini bukan bicara ini Tuhan menyediakan permulaan musim menuai jelek. Bukan khusus Naomi ya, bukan gitu. Jadi jangan GR gitu. Ini adalah untuk Israel maksudnya gitu. Kamu boleh berbagian di dalam, kalau kamu masuk ke tanah Israel, silakan berbagian di dalam komunitas ini. Komunitas orang percaya, maksudnya ini Tuhan bukan cuma untuk kamu tok gitu. Tuhan ini untuk semua ya di dalam hal ini. Tuhan memberkati umatnya. Kalau kamu menjadi bagian daripada umatnya, ya kamu diberkati gitu. Jangan terus bicara Tuhan Yesus dan saya Tuhan Yesus dan sebagainya. Itu ini ya I and thou relationship. Memang saya percaya ada tempatnya, tapi bisa membawa kita kepada narcissistic Christianity kalau kita nggak hati-hati gitu. Menjadikan orang-orang yang egonya besar gitu ya. Nah di sini kalau kita melihat, memang di dalam cerita Ruth akhirnya keluarga ini secara individually ya, particularly juga dipulihkan, kita tahu ya ceritanya gitu. Nggak tanggung-tanggung sampai malah menjadi nenek moyang Daud lagi begitu kan ya. Bagaimana Tuhan mengangkat kembali orang yang pergi dengan tangan hampa, dibalikin lagi sampai betul-betul luar biasa penuh ya pada akhir cerita ini. Tapi sekali lagi even Daud diberikan pun ini bukan diberikan untuk gengsinya Naomi dan siapa ini? Ruth ya yang bangga. Ini kita ini loh nenek moyang Raja Daud. Daud pun juga diberikan untuk Israel gitu. Daud itu diberikan untuk Israel, bukan untuk dibikin
bikin Naomi sama Ruth jadi bangga punya anak kok pinter sekali kayak begini ya, terus habis itu dapat award ini dan itu ya. Tuhan nggak terlalu tertarik sama cerita kayak begitu, saya benar-benar nggak tertarik gitu. Yang tertarik karena ego kita sendiri. Ada orang saya share di Facebook puter urusannya dia dan keluarganya tok, nggak ada yang lain saya. Bener puter itu terus gitu, dan achievementnya dia dan anaknya dan suaminya dan apa muter di situ terus itu, nggak ada yang lain, dunianya cuma dia dan keluarganya. Mau orang lain berhasil nggak berhasil, of no issue buat dia yang terus yang apa ini saya excel ke atas ya, dan itu di share kemana-mana gitu. Highly narcissistic ya saya orang kayak begini. Dan sadly mengaku Kristen lagi itu. Pasal 2 masih ada waktu ya saya? Atau ada pertanyaan dulu saya? Pasal 1. Respons? Ada nggak saya? Nggak ada. Habis ngomong narsisistik takut semua tanya. Takut pertanyaan narsisistik lagi ya. Dikaitkan sama khotbah Bapak yang kemarin tentang orang tuh kayaknya reluctant gitu loh untuk menerima kebenaran Tuhan. Nah maksud saya gini loh, ada saya sharing dari beberapa teman loh yang agak kenceng dipikir Bu, mungkin yang belakang nggak bisa dengar sama sekalian. Dalam pergumulan gitu Pak ya. Satu mereka tuh bilang ya sama saya, kadang kan dalam keadaan mereka menderita, seakan-akan itu khotbah tuh kayak blank gitu. Iya, oke. Iya. Terus kalau misalnya kita kaitkan gitu ya, misalnya ada orang yang ada kan butuh kerendahan hati untuk menerima firman Tuhan sebagai teguran. Iya, oke. Nah itu relasinya gimana Pak ya? Nggak, saya ngelihatnya gini sih, pastorally speaking ya, nggak harus selalu dikaitin ke kerendahan hati atau kecongkaan atau apa gitu. Kita tahu lah ada saat-saat di mana kita waktu menderita kita akhirnya terobsesi dengan penderitaan itu sampai bukan cuma firman Tuhan sih actually, apapun di sekeliling kita juga kayaknya nggak terlalu aware gitu. Jadi bukan khusus penolakan terhadap firman Tuhan, tapi dosa di dalam pengertian ini nggak harus ngomong ya ke orangnya dosa ya, untuk kita tahu gitu, maksudnya kita sendiri juga kayak gitu kan ya. Dosa yang membuat kita terlalu tersedot oleh permasalahan kita gitu. Waktu kita menderita maksudnya ya. Lalu pembentukannya gimana? Gini loh, pembentukannya gini. Waktu kita di dalam kehidupan yang nggak menderita, kita pikir kita bisa lebih atentif terhadap firman Tuhan. Itu sebenarnya belum teruji gitu. Nah Tuhan mau membentuk attentiveness, atensi kita terhadap firman Tuhan itu juga waktu kita menderita gitu. Menderita itu, saya sudah ngomong ini kan ya bertahun-tahun lalu. Menderita itu menyingkapkan keadaan diri kita itu jauh lebih efektif secara apa adanya gitu. Waktu saya nggak menderita, saya baik sama orang. Mungkin memang baik, mungkin masih superficial baiknya, mungkin juga nggak baik, nggak tahu gitu. Saya bukan bilang pasti nggak baik, nggak tahu gitulah ya. Tapi kalau di dalam penderitaan saya masih bisa baik sama orang, nah itu kita bisa bilang memang baik gitu. Kalau orang di dalam keadaan susah ya, dia masih bisa generous dan dia memang generous gitu. Tapi kalau orang wah uangnya lagi banyak sekali terus dia generous, nanti dulu mungkin generous, mungkin nggak juga, nggak tahu gitu. Belum teruji maksudnya. Tapi di dalam keadaan susah, di dalam keadaan terhimpit dan sebagainya, masih bisa menolong orang lain. Nah ini benar-benar, betul, memang benar gitu. Jadi penderitaan itu menyingkapkan keadaan kita yang sesungguhnya gitu. Nah waktu kita di dalam keadaan menderita, ternyata kita nggak bisa dengar firman Tuhan. Ya ini loh, Tuhan itu mau membentuk kita. Saya ngomong positively ya, saya bukan mau accuse ya secara negatively. Tuhan itu mengasihi kita supaya attention kita terhadap firman Tuhan itu juga termasuk sampai waktu kita menderita tetap bisa attention gitu. Bagian itu perlu gitu. Kalau kita cuma attention firman Tuhan waktu anak lahir, waktu anak graduate dan sebagainya, waktu suami bisnis dapat untung lebih banyak 3 kali dan sebagainya, terus kita atentif terhadap firman Tuhan, ya mungkin atentif sih, mungkin juga nggak tahu gitu. Atentif atau enggak itu Tuhan yang tahu gitu. Tapi di dalam saat penderitaan, waktu kita masih bisa atentif ya, berarti ini orang yang nggak tenggelam di dalam penderitaannya. Berarti orang ini Tuhannya memang Tuhan. Tuhannya dia bukan kondisi mujur, bukan. Tuhannya dia itu Tuhan. Sebetulnya kan sederhana ya, ini ngomong teori ya paling nggak ya, ngomong teori ya.
Kalau Tuhan kita bukan kondisi malang atau kondisi mujur ya. Sebetulnya kondisi dalam kehidupan apapun yang penting kan kita ada Tuhan ya. Tapi ngomong gini sih gampang ya cuy. Sudah tahu kan ya, waktu kita di dalam kondisi nggak mujur, dalam kondisi malang, kita kan goncang kan. Ini berarti kita, saya ngomong realistis ya, kita ini masih ada idolatry-nya terhadap kondisi berarti. Dan itu Tuhan mau beresin terus gitu. Sampai betul-betul kita bisa mencukupkan diri hanya dengan Tuhan. Kalau kita ditolak orang, kita seperti kayak dunia kiamat gitu misalnya ya. Kalau kita diomongin orang sudah seperti kayak dunia kiamat, kepingin ngamuk dan kayak apa gitu. Berarti ada idolatry di situ gitu. Kenapa kita nggak mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan pikir tentang kita gitu? Kenapa begitu penting omongannya orang lain gitu? Apakah itu lebih penting daripada omongannya Tuhan gitu? Kalau omongannya Tuhan paling penting, kenapa saya mesti ngamuk-ngamuk kayak gitu dengan omongannya orang lain gitu loh? Katanya omongannya Tuhan yang paling penting, berarti omongannya Tuhan bukan paling penting dalam kehidupan kita. Belum paling penting maksud saya gitu. Maka Tuhan mendidik kita melalui fitnah lah, digosipin orang lah dan sebagainya. Supaya kita belajar untuk yang paling penting itu penilaiannya Tuhan, bukan penilaiannya manusia gitu. Tapi ngomong gini nggak bisa cuma dengan teori, kita mesti sambil mengalami di dalam kehidupan. Baru kita betul-betul mengalami pembentukan gitu. Agak panjang saya jawabnya. Tapi intinya itulah, di dalam penderitaan ya kita belajar untuk nggak terobsesi, menjadikan Tuhan tetap Tuhan. Saya bisa tetap dengar firman Tuhan gitu. Secara manusia itu kita bisa ngerti sih. Maksudnya orang dalam keadaan depressed dan sebagainya bisa ini. Dulu saya punya adik saya itu dulu pernah depressed. Waktu depressed tuh pembantu lagi bersih-bersih ini lemari di atas itu nggak sengaja jatuh ke kepalanya dia cuma diem aja gitu. Ya depressed berarti gitu. Bukan cuma depressed nggak bisa dengar firman Tuhan, tapi depressed ada sampah jatuh ke sini pun ya dia diem aja gitu. Karena sampah nggak lebih sampah daripada sampah yang ada di dalam pikirannya dia. Buat dia sampah di dalam pikirannya dia lebih besar daripada sampah yang ini nothing, nggak of no issue gitu ya. Mau ada sampah, mau ada apa gitu, buat dia sudah terlalu susah gitu. Maksudnya kita bisa ngerti orang depresi ya kayak begitu gitu. Tapi persoalannya di mana? Persoalannya orang mesti belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Ada lagi tanggapan? Pak, ya. Naomi, Ruth, orang Moab, Ya. memiliki iman Ya. sejati kepada Allah yang sejati. Iya. Lepas daripada dia pilihan Allah untuk menjadi nenek moyang, bagaimana dia memiliki pengetahuan iman dan Allah yang sejati? Pasti dari keluarga Elimelech, pasti. Nggak ada kemungkinan lain. Ya ini kelebihannya keluarga Elimelech ya. Despite mereka, makanya tadi kan saya bilang jangan cuma lihat negatif positif, melulu negatif melulu positif ya. Negatif ini keluarga oportunistik betul, dalam hal itu negatif. Tapi positif dalam pengertian ini keluarga yang jadi saksi loh. Jadi saksi gitu berarti keluarga ini. Untuk perempuan yang nggak kenal Yahweh gitu. Orang Moab kan nggak kenal Yahweh. Berarti ini keluarga yang bersaksi gitu. Yang ironi tapi yang keluarga yang bersaksi sendiri ini jadi malah pahit sekarang. Orang yang mendapat kesaksian malah jadi kelihatan lebih dewasa ya. Kadang-kadang ada ironi kayak begini ya di dalam kehidupan ya. Kita mungkin bisa lebih lama ikut Tuhan, tapi orang yang kita injili bisa untuk hal tertentu bisa kayak kelihatan lebih matang, malah ngingetin kita lagi kadang-kadang. Waktu kita susah kita lebih nggak bisa bangun ya. Orang itu yang ngingetin, bukannya lu dulu kasih tahu gini gitu. Apa Naomi kadang-kadang sambil gini dengan dirinya sehingga dia Ya. sedang menunggu blaming dengan mengatakan jangan sebut dia lagi Naomi. Mungkin aja sih gitu ya. Cuma gini ya. Oke, gini. Tafsiran psikologi saya percaya ada tempatnya gitu ya. Ada tempatnya di dalam Alkitab. Kita bisa masuk ke sana. Kadang-kadang saya juga pakai approach itu gitu. Maksudnya tafsiran psikologis gitu. Cuma kita mesti hati-hati waktu masuk ke sana itu untuk nggak create picture yang Alkitab nggak bilang atau nggak terlalu mendukung gitu ya. Jadi spekulatif ntar akhirnya gitu. Apakah guilty atau enggak gitu. Yang pasti sih dia benar-benar guilty memang gitu. Whether dia feel guilty atau nggak guilty, dia pasti guilty memang. Ini bukan cuma sekedar feel guilty, memang guilty. Dan kalimat yang dikatakan Tuhan mengacungkan tangannya kepada aku, itu betul juga gitu. Karena dia menghindari pembentukan Tuhan gitu. Jadi maksudnya gini loh, istilah feel guilty kan kadang-kadang dipakai di dalam pengertian
feel guilty, terlalu menghakimi diri sendiri, padahal nggak harus kayak gitu kan kira-kira kan ya. Enggak sih, ini benar-benar sedang dihakimi Tuhan memang gitu. Memang benar-benar sedang dihakimi Tuhan, bukan cuma perasaannya dia. Memang betul, kamu menghindari pembentukan Tuhan kok, kamu melarikan diri ke Moab gitu. Jadi sekarang terus Tuhan menghajar dia, ya memang sedang dihajar gitu. Tapi kalau kita lihat positifnya, pengakuannya terhadap kedaulatan Tuhan, ya itu bagi saya itu tetap ekspresi iman gitu. Meskipun dengan pahit ya. Ini bukan seperti Ayub yang bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Gak ada doksologi di sini. Tapi ini tetap iman gitu, meskipun gak ada doksologi gitu. Meskipun di dalam kepahitan tetap mengakui Tuhan yang berhak untuk mendatangkan pendidikan kayak begini, itu tetap iman gitu. Ya. Ya. Ada situasi ketika kita Tuhan tidak mau, Tuhan marah, Ya. dibiarkan begitu saja. Oke, terus ya. Bagaimana kita menyadarinya itu? Kalau Tuhan marah sampai membiarkan kita, terus kalau misalnya di sekitar kita ada yang seperti itu, yang mungkin kita pikir Tuhan membiarkan atau seperti apa yang harus kita lakukan? Kita tahu Tuhan nggak membiarkan kita ya. Waktu sekali lagi Tuhan masih mau menghajar kita gitu. Kita tahu kalau kita nggak dibiarkan gitu. Jadi kalau Tuhan masih membentuk kehidupan kita, itu konfirmasi Tuhan belum membuang kita, tidak membuang kita. Gitu. Bagaimana kita menyadari kalau kita dibiarkan Tuhan? Ya sebaliknya gitu. Sudah nggak ada lagi, Tuhan sudah nggak peduli gitu. Gini deh, kita kadang-kadang sama anak bisa kayak gini juga ya. Harap jangan terlalu sering. Anak sudah kasih tahu mau belajar atau apa. Akhirnya kita capek ya, sudah lu belajar nggak belajar terserah gitu. Nggak mau dikasih tahu ya udah, nggak mau mandi ya udah, lu nggak usah mandi, nggak apa-apa, nggak usah mandi sekalian. 7 bulan nggak usah mandi sekalian gitu ya misalnya. Ini ngomong kayak begini kasar gitu ya, saya nggak boleh kayak gitu. Cuma ini kita ngerti kan maksudnya apa gitu. Kalau kita masih peduli dengan anak kan kita terganggu. Waktu dia nggak mandi dan sebagainya, nggak mandi berhari-hari dan sebagainya. Nggak winter lagi, masih nggak mandi berhari-hari gitu ya. Ya kita terganggu gitu, kita masih peduli. Tapi kalau begitu kita lepas, ya udah. Dia mau hancur, mau apa, mau seneng, mau terserah gitu. Itu berarti kita sudah dibiarkan gitu, orang yang sudah dibiarkan Tuhan. Lalu gimana ya? Kita di dalam, misalnya itu bukan kita, misalnya itu orang lain misalnya, mungkin yang sekeliling kita, mungkin bahkan juga orang yang dekat dengan kita gitu. Saya pikir penting kita mengikuti ritmenya Tuhan juga gitu. Mengikuti ritmenya Tuhan itu penting gitu, bukan cuma peka terhadap bagaimana Tuhan terhadap saya, tapi peka juga bagaimana Tuhan terhadap orang yang saya mau layani itu gitu. Itu penting itu. Karena kalau enggak kita bisa melampaui Tuhan ya. Saya sekali lagi ya, ini kutip itu Samuel berapa minggu lalu kalau nggak salah kutip ya. Samuel itu begitu sayang sama Saul ya, karena memang dia juga yang mengurapi kan ya. Tapi Tuhan kan sudah buang Saul gitu. Ini ngomong gini berat tuh saya. Untuk Samuel saya percaya juga pasti berat itu. Tapi sampai Tuhan bilang sudah nggak usah berdoa lagi untuk Saul. Sudah ganti yang lain sekarang. Itu berat untuk Samuel karena Samuel terus menangisi Saul. Kenapa Saul seperti ini ya? Dia masih mengharapkan pertobatannya Saul. Tapi menurut treatmentnya Tuhan, saya sudah selesai sama dia. Sekarang gerak ke tempat lain gitu. Hidup ini nggak boleh di-waste, nggak boleh disia-siakan untuk orang-orang yang Tuhan sudah nggak invest lagi di dalam kehidupan orang. Ini ngomong kayak gini keras sekali, saya betul-betul luar biasa keras tuh. Ngomongnya sih saya nggak keras ya, ini nggak naik. Tapi ini kalimatnya luar biasa keras gitu. Hidup ini nggak boleh disia-siakan kepada orang yang Tuhan nggak invest di sana gitu. Dan harap pun kalau Tuhan nggak invest, kita jangan stempel mati ya. Ini bisa sementara waktu. Nah, Pak saya, sementara waktu mungkin minggu itu Tuhan nggak invest ke sana. Siapa tahu minggu depan Tuhan balik lagi. Nah itu loh, makanya saya bilang pentingnya mengikuti ritme Tuhan gitu loh. Kalau Tuhan berhenti terhadap dia, kita mesti berhenti, jangan maju terus gitu. Tapi kalau Tuhan maju, ya kita mesti maju dong. Tuhan masih mau mengampuni, ya kita mesti mau mengampuni. Jangan kita nggak mau mengampuni sakit. Karena dia sudah melukai saya, Tuhan masih mau maju kok untuk dia gitu loh. Ya kita juga belajar maju juga kalau Tuhan maju, tapi Tuhan sudah nggak peduli, ya udah kita juga nggak peduli. Gitu. Tapi ini mesti betul-betul jujur dan peka terhadap ritmenya Tuhan, clear.
Jangan ini ritme kita terus kita bilang Tuhan yang nggak mau gitu. Tuhan atau emosi lu yang nggak mau gitu kan. Kita mesti benar-benar jujur di dalam hal itu gitu. Mesti benar-benar peka, minta kepekaan dari Tuhan kapan Tuhan itu berhenti, kapan Tuhan maju dan sebagainya. Itu orang yang bisa mengikuti ritme Tuhan seperti ini ya, luar biasa anggun saya, luar biasa anggun gitu. Apalagi untuk perempuan ya, luar biasa anggun gitu. Perempuan tuh jadi nggak anggun karena Tuhan sudah nggak mau ngomong, dia ngomong terus. Aduh, ngomong terus ya. Padahal Tuhan sudah berhenti ngomong, dia masih ngomong terus. Atau sisi yang lain gitu, Tuhan maunya memeluk, dia nggak mau peluk gitu, dia sakit masih pahit. Padahal Tuhan mau peluk, dia nggak mau peluk, ya. Ini nggak ngikutin ritmenya Tuhan. Tapi kalau kita bisa ngikutin Tuhan tuh luar biasa anggun. Ya, kita ngikutin ritmenya Tuhan. Ada lagi yang lain sebelum kita lanjutin? Ya. Saya mau tanya pendapat Bapak. Ini kalau Naomi, ini kan Ruth Orpa ya. Orpa setelah itu nggak disebut dengan Iya. Orpa ini kan tadinya itu mau ikut Naomi. Iya. Dan itu Naomi jelas tahu kalau ikut dia kan Allahnya Naomi, Allahnya kita. Setelah itu kan di ayat 15 dia bilang telah bilang ucapku kepada bangsanya kepada Allah. Iya. Iya. Berarti dia kan biarin itu Naomi. Iya. Orpa itu walaupun terlepas dari kedaulatan Allah kemudian. Ya, oke. Itu gimana ya? Kan kasihan kan, Pak. Iya, makanya ini. Iya betul. Inilah kalau kita lihat ya. Ini kita ngomong negatif lagi di sini ya. Karena begitu beratnya penderitaan Naomi sampai dia nggak peduli lagi, benar itu. Dia tahu ini kecelakaan balik kepada Allah. Nah itu sebetulnya ya kalau orang percaya ya tahu ini kebinasaan kan berarti kan. Tapi dia ya apalah artinya kebinasaannya dia sama kesulitan saya gitu loh. Sudah nggak bisa menolong, terlalu capek sudah di sini gitu. Bukan cuma itu ya, malah dia bilang pulanglah kepada Allahmu kan dia. Iya, pulanglah kepada Allahmu. Ini keterlaluan loh kalimat kayak gini keluar dari mulut orang percaya gitu ya. Misalnya ya. Kok bisa ya orang percaya ngomong kalimat kayak begini gitu loh. Ini seperti kayak non issue buat dia gitu. Padahal ini kan isu besar sekali. Tapi sudah melihat di sini gambaran gini ya, Syekh. Waktu kita melihat kelemahan-kelemahan tokoh-tokoh yang dicatat dalam Alkitab itu kan refleksinya kita sendiri. Kita ini di warn gitu. Coba lihat manusia itu waktu menderita tuh bisa begitu kejam dan apatisnya loh. Bener loh. Waktu kita susah itu bisa demikian nggak pedulinya gitu. Sampai nggak peduli imannya orang lain, nggak peduli kebinasaannya orang, nggak peduli. Yang kita peduli cuma saya dan kesusahan saya. Naomi contohnya dan saudara dan saya sama. Oke, saya coba masuk pasal 2 ya. Dikit aja, mungkin nggak bisa semua lah soalnya. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech namanya Boas. Boas ya, bukan Buas. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan, ini istilah kebetulan ini benar-benar bahasa aslinya kebetulan saya itu. Ya, mikreh kebetulan itu. Ya, kebetulan yang nggak kebetulan maksudnya. Istilah kebetulan ini maksudnya providensia Allah gitu ya. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Sudah diatur oleh Tuhan gitu sebetulnya. Tuhan itu di balik layar. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Sudah, saya berhenti sedikit ya di sini ya. Ini kalimatnya bilang tidak berhenti, tapi saya mau berhenti di sini. Sudah lihat di sini ya. Ini gambaran ini kali ini ya saya. Ini feministic approach yang baik ya sekarang ya saya. Ini ya gambaran perempuan yang melulu pasif ya, yang menunggu kerja keras suaminya ya. Itu mau diterobos di dalam ini kitab Rut gitu. Ini mati gitu maksudnya. Lu mau apa lagi gitu loh. Mati gitu maksudnya, nggak bisa bergerak lagi. Lu sudah nggak ada suami.
papa mertua juga nggak ada lagi ya. Lu yang maju di sini gitu ya. Ini good feminist interpretation di sini ya. Kalau sudah melihat, jadi gini saya, waktu kita mempelajari doktrin kedaulatan Allah ya, orang reform kan seringkali diserang kan saya, itu mengajarkan fatalisme. Tahu nggak fatalisme? Maksudnya karena Tuhan itu berdaulat ya udah kita diem aja tunggu gitu kan, berdoa juga nggak menginjili, toh akhirnya dipilih ya akan selamat juga. Gitu. Fatalisme maksudnya saya gitu. Kitab Rut ini ya, yang indah adalah percaya di satu sisi kedaulatan Allah, istilah kebetulan tadi loh saya. Nggak kebetulan banget sih, itu Tuhan yang mengatur sebetulnya. Kok ya bisa-bisanya dia lagi di situ gitu loh ya. Ini sudah di dalam pengaturan Tuhan, jadi betul-betul kedaulatan Allah. Sisi yang lain Rutnya itu bekerja keras gitu. Dia itu take part, dia participate di situ, dia menjalankan perannya di sini. Dan mati-matian saya. Bukan cuma nunggu diem gitu ya, bukan gitu. Tapi ini gambaran seperti yang dikatakan oleh Paulus, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, kerjakan. Karena Tuhan yang bekerja di dalam kamu. Ya kan paradoks ya saya. Kamu yang mesti kerja, kerjakan keselamatanmu. Kamu yang kerjakan. Gitu. Karena Tuhan juga bekerja di dalam kamu. Gitu. Dua-dua maksudnya saya. Ini 100%, bukan 50%, 50% ya saya. Jadi gambaran yang Tuhan bekerja, Tuhan berdaulat, terus kita pasif, kita nunggu dan sebagainya. Ini bisa menjadi satu gambaran kekeliruan tentang true womanhood ya. Womanhood itu bukan itu loh saya, bukan gitu. Kalau menurut kitab Rut, at least bukan itu. Gitu. Apa sih artinya menjadi wanita yang feminin ya? Coba saya baca lagi ya kalimat ini ya. Ayat 7 yang terakhir. Begitulah ianya itu Rut maksudnya. Ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Ini ya gambaran perempuan seorang Rut ya. Sudah pasti bukan perempuan yang cengeng saya, ini bukan, ini pekerja keras. Pekerja keras itu bukan cuma untuk laki saya, untuk perempuan juga gitu. Agak gak nyambung ya saya untuk ini ya. Kita mau yang Queen tadi gitu ya, Queen bangun-bangun sudah ada bagi di depan, sudah ada ini, terus masih suami nawarin, lu mau apa lagi gitu kan. Wah. Enggak. Bukan kitab Rut itu, bukan gitu. Kitab Rut suaminya mati sudah. Kitab Rut ini Rut yang masih bekerja dari pagi sampai petang ya. Terus dari pagi nggak berhenti dan sebagainya. Saudara baca Amsal 31 mendapatkan gambaran yang mirip loh tentang perempuan gitu. Entrepreneur itu perempuannya gitu. Pekerja keras gitu lah maksudnya. Nah, ini saya model kayak begini ya. Maksudnya kalau kita mau bicara tentang feminist approach, perempuan jangan suka mengambil peran ini ya, peran pasif, peran korban, peran yang ditindas, peran yang diopres dan sebagainya. Perhaps bisa salahnya kita sendiri loh kalau kayak gitu. Terus memainkan peran yang ditindas, disakiti, dilukai. Lah lu sendiri nggak berusaha, maksudnya lu nggak jalanin bagian lu gimana, nggak ditindas terus komplain, terus air mata, terus saya disakiti, ditindas. Apa gunanya cerita kayak begini? Apa Tuhan yang tertarik gitu loh saya? Saya benari doanya gini terus gitu, kayak lagunya sama terus itu, puter itu terus, nggak ada perubahan yang lain gitu ya. Itu bisa menjadi dosa saya, dosa yang Tuhan nggak seneng gitu. Dan dalam hal ini kitab Rut bisa sangat menolong kita ya. Sudah pasti ini bukan tipe perempuan yang cengeng saya. Saya bukan mengatakan cengeng di sini saudara nggak boleh keluar air mata sama sekali, bukan itu loh poinnya saya. Laki-laki pun perlu keluar air mata gitu. Air mata is something yang beautiful gitu. Tapi yang kita nggak mau itu air mata cengeng gitu maksudnya. Air mata yang self-centered, mengasihani diri dan sebagainya, itu yang kita nggak mau. 8, sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, dengarlah dulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Ada protection ya saya di sini ya, yang sudah diatur Tuhan gitu. Kalau sudah melihat di dalam kitab Rut ya, ini ada tipologi Kristus gitu ya, nggak semua tokoh ada tipologi Kristus ya. Tapi di sini yang menunjuk kepada Kristus itu Boaz gitu. Karena Boaz di sini disebut sebagai penebus ya. Saya belum sampai bagian situ ya. Tapi kalau sudah baca keseluruhan kitab Rut, kita tahu Boaz itu kan yang menebus kan ya. Ini redeemer gitu. Kita tahu Kristus sang penebus ya, yang menebus kita. Lalu di sini ini Boaz menebus Rut gitu ya di dalam hal ini ya. Tapi yang indah di dalam cerita Rut itu adalah begini ya. Even waktu kita mengatakan kita bukan yang ditebus oleh Tuhan, kita bisa seperti Rut ya, seperti berinisiatif supaya penebus menebus kita gitu.
Masih bisa ngikutin nggak saya kalimat ini? Ruth ini bukan pasif diem-dieman nunggu ditebus gitu ya, nunggu di rumah, iyalah antar siapa Tuhan tolong kirim orang yang enggak. Dia aktif ke sana, nggak tanggung-tanggung saya sampai tidur di apa itu kakinya Boaz ya. Itu kalau pembacaan modern seperti ini perempuan apa ya kayak gini nih, coba perempuan nakal kali ya. Poinnya bukan di dalam ini saya, bukan di dalam apa itu kenakalan seksual, bukan di sana, sama sekali bukan di sana saya. Penekanannya itu mau mengatakan inilah gambaran perempuan yang dikehendaki Tuhan ya, yang menjalankan role-nya sampai seperti kayak malah Boaz yang kelihatan pasif gitu. Ada saat-saat di dalam kehidupan kita di mana Tuhan itu seperti kelihatan pasif. Tuhan mau kita yang lebih banyak aktif, and yet waktu kita aktif itu bukan berarti Tuhan pasif, karena Tuhan sebetulnya sedang menyediakan settingnya itu Tuhan gitu. Seperti di sini ya, Ruth kan aktif kerja di ladang. Sebetulnya Tuhannya sudah menyiapkan ladangnya. Di situ kok ya bisa-bisanya itu ladangnya Boaz lagi. Itu siapa yang atur kok bukan Tuhan gitu. Tuhan bekerja di balik semuanya itu gitu. Tapi Tuhan bekerja terus bukan berarti kita pasif gitu. Saya bukan berarti kita cuma menunggu, diem, nggak ngapa-ngapain, tunggu Tuhan dan sebagainya. Ini bisa menjadi kesalahan wanita yang fatal. Gitu. Kalau laki-laki sih biasanya memang pergumulan lain dia nggak bisa diem gitu. Makanya perlu ayat Exodus mengatakan, sudah kamu diam saja, aku yang berperang melawan engkau gitu ya. Itu ayat cocok untuk laki-laki ya, karena laki-laki seringnya maju sendiri tanpa Tuhan gitu. Sampai Tuhan bilang, kamu diam saja, saya berperang melawan engkau gitu. Untuk orang yang terlalu kerja sendiri tanpa Tuhan. Tapi untuk perempuan mungkin kesulitannya adalah waktu perempuan terlalu menunggu ya, katanya atas nama Tuhan ya. Terus Exodus bilang katanya kamu diam saja, Tuhan yang berperan gitu. Di dalam Alkitab bukan cuma ada keluaran, ada kitab Rut juga gitu maksudnya. Kadang saya di dalam kehidupan kita ayat-ayat tertentu itu lebih berbicara dalam konteks kita ya, ayat yang mana gitu. Semuanya kebenaran gitu. Exodus itu kebenaran, Rut juga kebenaran. Saudara jangan bingung. Loh katanya diam, di sini disuruh aktif. Aktif atau diam? Diam atau aktif? Kalau saudara baca perumpamaan ini ya, yang domba hilang, apa itu? Koin hilang gitu kan ya. Terus anak yang hilang kan yang terakhir kan ya. Kalau domba hilang kan gembalanya cari ya. Terus koin hilang kan pemiliknya cari. Begitu sampai kepada anak yang hilang, papanya nggak cari. Anaknya yang mesti balik kan. Betul kan? Nah ini loh saya. Saudara nggak usah bentur-bentur. Jadi sebetulnya Tuhan cari kita atau kita yang cari Tuhan. Atau siapa yang inisiatif di sini? Nggak nyambung. Pertanyaan kayak begitu nggak relevan saya. Karena ini penekanan yang berbeda di dalam tiga perumpamaan itu pakai penekanan yang berbeda gitu ya. Let's say perumpamaan anak yang hilang yang kembali kepada bapaknya ya. Itu mirip dengan ceritanya Ruth di sini ya. Kamu nggak ada siapa-siapa lagi loh yang menolong. Suamimu sudah mati. Atau mungkin nggak mati tapi suamimu kayaknya nggak menjalankan tugas ya. Jadi gimana dong? Suamimu nggak menjalankan perannya. Jadi bagaimana dong kayak gini? Nunggu kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah juru selamatku gitu. Kalau di cerita Ruth nggak begitu, dia yang maju gitu. Dia yang oke, karena nggak ada laki-laki, ya sudah saya yang kerja berarti. Gitu. Karena nggak ada, kalau nggak siapa lagi saya itu nunggu di rumah, nunggu belas kasihannya orang lain gitu. Itu bukan Tuhan di Alkitab, bukan gitu. Tuhan di Alkitab berbelas kasihan kepada Ruth, betul, dia menyediakan settingnya, tapi hampir nggak muncul sama sekali di dalam ini, di dalam apa? Kitab Ruth ya. Kalau kita melihat, ya ada keindahan di dalam kitab ini ya, memberikan kepada kita encouragement khususnya para wanita ya, dan Ruth kan wanita gitu kan, untuk menjalankan peran ya, untuk mengambil bagian yang luar biasa besar gitu ya, tanpa melupakan adanya kedaulatan Tuhan ya, tetap mengakui providensia Tuhan, tetap membutuhkan penebus. Penebusnya itu bukan dia tapi Boaz yang menebus dia, bukan dia yang menebus Boaz begitu kan ya. Dan juga tetap ada submission ya terhadap ordo yang di atasnya, yaitu Naomi gitu. Sudah lihat di sini meskipun ini kan kalau feminis ya, feminis kesulitan feminis yang sekuler itu ngambil peran, terus habis itu kurang ajar sama orang yang ordo di atas saya gitu kan ya. Kurang ajar sama orang yang ordo di atas itu saudara membedakan feminis yang sekuler sama yang Alkitab ya. Tapi kalau di sini Ruth ini betul-betul mengambil peran yang besar, at the same time dia menjaga ordo sama Naomi gitu ya. Tetap Naomi ini nggak terlalu jalan loh di sini sebetulnya. At least di pasal 1 perannya nggak jalan, tapi dia tetap bisa menghargai Naomi, menghormati Naomi gitu sebagai ordo yang di atasnya. Dan waktu kita baca pasal 2, pasal 3 itu Naomi pelan-pelan menjalankan perannya ya. Pelan-pelan dia menjalankan perannya sebagai mertua ya. Maksudnya termasuk guiding si Ruth menantunya dan sebagainya gitu. Naomi dipulihkan gitu pelan-pelan.
Ruth nggak pernah ini ya kurang ajar sama apa itu Naomi, nggak pernah apa ini sih ya, karena mentang-mentang Naomi sudah nggak berfungsi lagi, terus dia mulai menghina Naomi, terus dia ambil semua bagiannya, sudahlah lu tinggal mati aja lah gitu, maksudnya ntar saya yang rawat anyway, semuanya saya kerjain. Dia bukan begitu, bukan. Tapi pelan-pelan akhirnya Naomi mendapatkan perannya kembali di dalam cerita ini. Ya, sudah baca di dalam pasal-pasal berikutnya gitu.